Di sini saya akan menjelaskan tentang layout desain website, yang dimana layout desain website tersebut adalah halaman pengguna atau tampilan pengguna ketika memasuki website yang ingin dilihat. Baik saja, langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu history, yang dimana di era informasi digital serba cepat ini, website bukan hanya media menyampaikan data, tapi identitas dan alat komunikasi, yaitu tantangan utama yang merancang website bagaimana menyajikan informasi yang bisa dipahami dengan mudah. Dan juga ini adalah prinsip desain yang dimana hal utama dalam pengembangan antarmuka pengguna yaitu user interface. Nah, sebelum masuk ke desain website tersebut, di sini kita menjelaskan navigasi, jenis struktur navigasi baik linear, non-linear maupun hierarki atau campuran. Nah, di navigasi linear itu sendiri saya menggunakan website Uber, yang dimana struktur navigasi linear ini yaitu berurutan, dimana kita mengisi program secara berurutan, satu langkah demi satu langkah, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan pengguna biasanya memiliki opsi selanjutnya, next atau kembali, contohnya di website Uber tersendiri. Kemudian di navigasi non-linear saya memakai website X atau Twitter, yang dimana pengguna bebas menelusuri program tanpa dibatasi rute khusus, dan semua elemen atau halaman memiliki kedudukan yang setara dan saling terhubung satu sama lain seperti jaringan. Dan kemudian untuk di navigasi hierarki ini saya menggunakan website kita, yaitu website e-commerce atau perusahaan, yang bisa dibilang struktur ini menggunakan percabangan berdasarkan kriteria tertentu, mirip seperti struktur pohon, yang dimana dia ada halaman utama, halaman 1, halaman 2, dan ada master page yaitu halaman utama, dan ada halaman pendukung yaitu slave page. Dan kemudian untuk navigasi campuran saya memilih website Apple, yang dimana struktur navigasi campuran ini adalah gabungan dari struktur linear, hierarki, dan non-linear. Nah, namun pada bagian tertentu dibatasi oleh rute linear atau cabang hierarki, yang bisa dilihat nanti ketika saya menjelaskan tentang layout desain website tersebut. Baik, di sini saya akan menganalisis website Apple, yang dimana tujuan dari analisis ini untuk analisis tersebut untuk mengidentifikasi sequence dan homepage pada website, dan kemudian menganalisis MPCs yang penekanan visual yang digunakan untuk menganalisis balance, yaitu keseimbangan desain, dan juga mengkaji unity, yaitu kesatuan elemen dalam satu halaman, kemudian menentukan model dari satu website beserta alasannya. Nah, di sini saya akan menggunakan website Apple, yang dimana di sequence homepage website Apple tersebut dia memiliki Z pattern, dimana ketika pengguna mengklik website Apple tersebut dia langsung melihat logo, dia langsung melihat tulisan iPhone, kemudian dia melihat display HP, kemudian dia langsung melihat ke kanan bawah, yang dimana tulisan bandingkan semua model itu ketika dia langsung melihat model handphone tersebut. Nah, kita lanjut ke emphasis nya. Di emphasis ini ketika pengguna sudah memilih sebuah produk, dia akan langsung diperlihatkan yaitu scale size atau ukuran skala pada foto produk yang sangat besar yang memenuhi layar, dimana menunjukkan detail produk dan material desain secara otomatis yang menjadi fokus utama terhadap pengguna. Dan kemudian ada animasi dari foto produk yang bergerak ketika melakukan scroll yang halus, yang dimana animasi ini merupakan cara fungsional untuk menarik perhatian ke fitur pada produk yang dijelaskan. Kemudian itu ada color contrast, yaitu kontras warna yang tajam, warna putih yang tajam, dan latar belakang yang hitam pekat, memberi penekanan pada tombol aksi seperti action button, yaitu action button buy atau beli, yang menggunakan warna biru agar langsung terlihat. Kemudian lanjut ke balance website Apple, yang dimana di sini terlihat dia ini memiliki struktur balance atau symmetrical balance, yaitu keseimbangan simetris,
sama contohnya seperti struktur navigasi linear yang dia langsung ke satu halaman tertentu dari atas ke bawah. Nah, di sini Apple ini hampir menggunakan penggunaan rata tengah, yaitu center alignment. Nah, jika menarik garis vertikal akan terlihat garis yang serupa atau beban visual yang sama, penerapan gambar produk dan juga judul dan tombol aksi diletakkan di tengah. Kesan yang akan memberikan perasaan stabil, mewah, dan teratur. Nah, kemudian kita lanjut ke Unity atau kesatuan desain. Nah, sini terlihat pada beberapa tampilan website Apple, kesatuan desain yang dia miliki itu adalah konsistensi visual Apple hanya menggunakan satu keluarga font yaitu custom, yaitu San Francisco. Kemudian gaya visual fotonya selalu sama, latar belakang hitam pekat, putih bersih atau abu-abu metalik. Nah, sehingga saat berpindah halaman iPhone ke halaman MacBook atau iPad tidak merasa berpindah ke website yang berbeda gitu. Kemudian ada jarak antar teks, lebar gambar, dan posisi tombol selalu konsisten, yang dimana menjaga jarak ini menyatukan berbagai elemen yang berbeda. Kemudian ada kesatuan pada elemen navigasi di bagian atas, di bagian bawah tetap sama di setiap halaman. Kemudian Apple juga selalu menempatkan elemen yang berkaitan secara berdekatan. Ini menciptakan kesatuan terlihat langsung sehingga pengguna langsung memahami hubungan antara gambar dan teks. Nah, model website dari Apple ini dia menggunakan single column hero layout, yang dimana website ini menggunakan kolom tunggal yang menempatkan utama gambar pada layar secara vertikal. Nah, yang dimana orang-orang langsung pengguna atau ya mungkin pengguna yang masuk ke website Apple itu sepenuhnya langsung fokus pada satu tampilan produk. Nah, karena mata langsung diarahkan ke foto produk dan animasi visual yang besar, lalu satu teks penjelasan. Kemudian action button yang sangat mudah ditemukan, yaitu action button baik. Kemudian background dan latar belakang yang memiliki warna tidak jauh berbeda. Nah, kemudian strukturnya linear. Saat kita scroll dari atas ke bawah itu, pengguna tetap merasa punya kendali atas hal yang ingin dilihatnya. Dan juga perpaduan navigasi hierarki yang membuat pengguna bisa akses seluruh halaman serta fungsi elemen yang langsung menuju transaksi. Nah, kesimpulannya, di mana website Apple tersendiri memiliki filosofi less is more, di mana kekuatan desain terletak pada kesederhanaan yang sangat terkontrol, yang dimana sangat mendukung sebagai platform e-commerce dan juga e-business secara struktural. Dan Apple menggunakan navigasi campuran yang memberikan efisiensi hierarki pada menu utama dengan kedalaman narasi linear pada halaman produk. Dan juga layout website Apple menggunakan pendekatan desain yang berpusat pada konten dengan tipografi yang seragam dan gambar berkualitas tinggi. Nah, penggunaan gridnya juga yang fleksibel, yang dimana bisa memastikan pengalaman pengguna tetap mulus di berbagai perangkat, baik desktop, mobile, ataupun laptop, yang dimana bisa menciptakan konsistensi ekosistem yang kuat, menggunakan warna yang sederhana namun premium, serta animasi yang halus memberikan nilai pada produk yang bagus pada tampilannya. Di sini kita bisa lihat keberhasilan desain Apple terletak pada kemampuannya menyembunyikan kompleksitas teknologi di balik antarmuka yang sangat sederhana dan manusiawi. Nah, di sini saya akan sedikit memperlihatkan perbedaan website Apple yang dulu dengan sekarang. Yang sekarang ini kita bisa melihat dia menggunakan pendekatan minimalis dengan white space yang luas dan latar belakang putih atau hitam pekat dengan font keluarga, yaitu font sans serif. Nah, di sini juga terlihat dia menampilkan produk beresolusi sangat tinggi dengan animasi scrolling yang halus dan video sinematik untuk menunjukkan detail produk, serta navigasi yang jauh lebih ramping di bagian atas navbar yang bisa dibilang dia memfokus pada produk utama seperti iPhone, Mac, dan iPad. Nah, kemudian ini yang versi lamanya yang terlihat dia memiliki banyak teks, warna latar belakang yang bervariasi, dan layout yang terasa penuh ya, karena dia memperlihatkan gambar
produk itu lebih kecil dan fokus pada fungsionalitas teknis, serta navigasi yang terasa kompleks dengan banyak kategori di beranda. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang layout desain website dan website yang saya analisis, yaitu website Apple.